Bayangkan pelaku kejahatan yang merasa sudah membersihkan semua jejak tindakannya. Gak ada sidik jari, gak ada DNA dari cairan tubuh, dan juga gak ada saksi. Tapi dia lupa satu hal, ada lumpur yang menempel di sepatunya. Dan tanah itu menyimpan rahasia yang akhirnya membongkar semua kebohongannya. Di episode kali ini saya akan mengajak teman-teman semua masuk ke dunia forensik yang agak jarang dibahas. Kita akan mengupas bagaimana environmental DNA atau eDNA bisa menjadi alat baru dalam mengungkap tindak kejahatan. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Suatu pagi, warga desa dikejutkan dengan penemuan jasad seorang perempuan muda di dekat rawa-rawa. Kondisinya sangat mengenaskan dengan banyak sekali luka tajam di sekujur tubuhnya. Dan jelas sekali, ini adalah tindak pidana penghilangan nyawa. Para warga desa kemudian langsung memanggil pihak yang berwenang untuk menangani kasus ini. Ketika pertama kali melihat kondisi korban, pihak yang berwenang langsung buat kesimpulan kalau ini memang adalah kasus tindak pidana penghilangan nyawa. Bukan kecelakaan, bukan juga dia mencelakai dirinya sendiri. Mereka kemudian menyisir lokasi kejadian, memeriksa tubuhnya korban, dan juga mencari petunjuk apapun itu untuk menangkap siapa pelakunya. Tapi disinilah teman-teman muncul masalah yang besar. Gak ada sidik jari, gak ada DNA-nya pelaku di tubuh korban, dan sama sekali gak ada saksi. Selain itu gak ada juga bukti rekaman karena tempat kejadian benar-benar terpencil. Bahkan warga desa mengaku kalau mereka memang jarang mendatangi rawa-rawa tersebut. Pihak yang berwenang pun memutar otak mencari cara bagaimana mereka bisa mengungkap kasus ini. Mereka akhirnya menelusuri hubungan korban dengan beberapa orang. Pihak yang berwenang pun menemukan kalau korban sempat dekat dengan seorang pria. Seperti kita tahu, orang yang paling dekat itu justru yang paling mencurigakan. Pria ini adalah teman satu sekolahnya korban. Dan menurut keterangan beberapa orang, mereka berdua ini sempat menjalin hubungan khusus alias pacaran. Pihak yang berwenang lalu memutuskan untuk mengunjungi rumah pria tersebut. Di sana memang mereka nggak langsung menemukan bukti yang mencurigakan. Tapi ketika memeriksa pakaian di kamarnya, pihak yang berwenang melihat nih, ada satu celana panjang yang penuh lumpur kering di bagian bawahnya. Celana itu sekilas kelihatan biasa aja. Tapi pihak yang berwenang tahu kalau setiap detail itu bisa mengungkap hal yang jauh lebih besar. Apalagi lumpur yang menempel kelihatan cukup khas. Warnanya kecoklatan dan baunya tuh agak-agak beda. Pria itu mengaku kok celana tersebut sudah lama nggak dia pakai dan sama sekali nggak ada hubungannya dengan kejadian yang menimpa korban. Meskipun demikian, pihak yang berwenang tetap mengambil celana itu untuk diperiksa. Dan untuk pertama kalinya teman-teman, pihak yang berwenang memutuskan menggunakan teknologi forensik yang sangat jarang dipakai, yaitu DNA lingkungan. Ya, teman-teman nggak salah dengar. Kali ini pihak yang berwenang nggak menggunakan DNA manusia seperti urin atau cairan tubuh yang lain, tapi DNA tumbuhan dan alga atau ganggang yang terkandung dalam tanah. Jadi celana pria itu akan dibaca jejak biologisnya dari lumpur yang menempel di celana itu. Bersama dengan tim forensik, pihak yang berwenang lalu mengumpulkan sampel tanah di sekitar lokasi tempat kejadian perkara, alias tempat korban ini ditemukan. Mereka mengambil total ada 11 sampel dari berbagai titik di sekitar rawa, mulai dari titik tempat jasad ditemukan sampai radius beberapa meter. Kemudian pihak yang berwenang membawa semua sampel itu termasuk lumpur dari celana tersangka ke laboratorium yang punya alat super canggih. Alat tersebut bisa membaca DNA dari semua makhluk hidup yang ada dalam satu sampel kecil yang ada di tanah. Ya, alatnya memang secanggih itu. Ilmuwan forensik tahu bahwa setiap tempat itu punya sidik jari biologis yang khas banget. Dalam tanah ada sisa-sisa DNA dari tumbuhan, alga, bahkan mikroorganisme yang khas dan berbeda dari setiap lokasinya. Dan kalau lumpur di sana itu berasal dari TKP, maka udah pasti nih, profil DNA-nya cocok dengan tanah di sana. Tim forensik menggunakan satu metode yang namanya meta barcoding,
Artinya mereka nggak mencari satu jenis DNA lingkungan, tapi langsung membaca semua jenis DNA yang ada dalam sampel. Kemudian mereka mencocokkannya dengan ribuan jenis tumbuhan dan alga dalam database komputer. Dan hasilnya teman-teman itu sangat-sangat detail. Mereka bisa tahu nih bahwa dalam satu sampel tanah ada DNA dari ganggang tertentu yang hanya hidup di rawa tersebut. Dan ketika hasil dari lumpur di celana tersangka itu dianalisis, komposisi DNA tumbuhan di rawa dan celana itu nyaris identik. Dengan kata lain, kata-kata sang pria yang menyebut kalau dia nggak ada hubungannya dengan hilangnya nyawa korban itu sangat-sangat nggak mungkin. Setelah laporan lengkap keluar dari pihak laboratorium, pihak yang berwenang kembali menemui pria yang mereka curigai tadi. Setelah ditunjukkan data dan juga bukti dari hasil laboratorium, pria itu pun akhirnya mengaku. Kasus yang awalnya nggak punya saksi akhirnya berhasil dipecahkan. Dan semuanya berkat ilmu pengetahuan yang bisa membaca suara dari dalam tanah. Kasus tersebut adalah contoh bagaimana teknik dalam dunia forensik itu akan terus-menerus berkembang. Karena ternyata memang ada sebuah cara untuk memecahkan satu kasus kriminal dengan ya bisa dikatakan nggak disangka-sangka lah. Yaitu menggunakan environmental DNA atau DNA lingkungan. Yang udah pasti, DNA tersebut adalah potongan-potongan DNA dari lingkungan. Misalnya, dari bakteri kulit, spora jamur di udara, atau daun yang menempel di sepatu. Dan bahkan nih teman-teman sampai debu yang ada di bawah sofa di rumah kita. Jadi intinya setiap tempat di bumi itu memiliki kombinasi mikroorganisme, tumbuhan, dan serangga yang berbeda-beda. Dan di dalam dunia forensik perbedaan itu bisa berarti TKP atau bukan. Karena setiap kita menyentuh sesuatu maka jejak biologis kita tuh ikut menempel di tempat tersebut. Bahkan serbuk sari bunga bisa menjadi petunjuk yang penting. Karena tiap jenis bunga itu punya musim mekar dan sebaran geografis yang berbeda-beda. Hal ini membuat kita bisa menelusuri asal sebuah objek. Bahkan meskipun pelaku merasa sudah menghapus semua sidik jarinya. Dan yang lebih mengejutkan teman-teman, kadang DNA lingkungan bisa menunjukkan sesuatu yang bahkan si pelaku sendiri itu lupa pernah menyentuhnya. Sekarang, bahkan benda nggak hidup pun bisa jadi saksi. Dan itulah yang membuat DNA lingkungan menjadi andalan baru dalam ilmu forensik. Selain kasus yang sebelumnya saya bahas, juga ada sebuah kasus penghilangan nyawa yang terjadi di sebuah cagar alam di Inggris tahun 2016. Korbannya ditemukan di semak-semak tanpa saksi dan tanpa alat bukti langsung. Dan tersangkanya adalah seorang pria muda. Dia ngotot gak pernah datang ke lokasi itu. Tapi penyidik menemukan ada sesuatu di sol sepatunya. Sedikit tanah liat dan serpihan tanaman. Tersangka sempat menghindar, dia bilang dia baru aja jalan-jalan di sebuah taman. Pihak yang berwenang akhirnya mengambil sampel dari serpihan tanaman dan juga tanah yang ada di sepatu pria tersebut. Tim forensik melakukan analisis iDNA pada tanah itu. Dan hasilnya mereka menemukan kombinasi yang unik. DNA lumut langka, serangga tertentu, dan juga akar tanaman yang hanya tumbuh radius 100 meter dari lokasi penemuan korban. Tersangka ketahuan berbohong. Jejak DNA yang menempel di sepatunya berhasil menyeretnya ke TKP. Dalam pemeriksaan tersebut, jejak tanah di sepatunya tersangka bisa menghubungkan seseorang ke lokasi spesifik yang mereka kunjungi. Artinya, meskipun nggak ada saksi atau DNA manusia, tanah tetap bisa menjadi saksi bisu. Seorang peneliti forensik dari Amerika Serikat menunjukkan bahwa ponsel kita nih, handphone kita menyimpan DNA mikroba dari kulit kita sendiri. Dan setiap orang itu punya mikroba yang berbeda-beda. Artinya, bisa aja nih suatu hari nanti kita bisa tahu siapa yang terakhir menyentuh handphone kita, bukan dari sidik jari, tapi dari bakteri yang tertinggal di sana. Jejak bakteri disebut juga sebagai sidik jari mikrobiotik. Dan jejak ini bisa bertahan selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari, tergantung kondisi lingkungannya. DNA lingkungan juga bisa membantu dalam kasus pencarian korban atau identifikasi TKP. Contohnya nih, ketika jasad ditemukan di hutan, analisis tanah dan serangga di tubuh korban itu bisa menunjukkan waktu dan tempat dia kehilangan nyawanya. Jenis serangga yang menempel pun bisa mencerminkan musim dan juga vegetasi di sekitarnya. Dalam beberapa kasus DNA dari serbuk sari tanaman itu berhasil digunakan untuk menunjukkan lokasi pembuangan jasad. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu kalau lumut A itu atau bakteri B ada di satu tempat?
Ahli forensik akan menggunakan metode yang disebut dengan metabarcoding dengan cara mengekstrak DNA lingkungan dari sampel bisa tanah, air, debu, atau bahkan pakaian. Kemudian mereka akan memperbanyak bagian spesifik DNA yang disebut dengan barcode dan membandingkannya ke bank data spesies global. Hasilnya adalah profil DNA yang sangat khas dari sebuah lingkungan. Ibaratnya ini sudah sidik jari dari suatu lokasi. Tapi teman-teman, pemeriksaan jenis ini masih menghadapi banyak sekali tantangan di lapangan. Meskipun potensinya besar, penggunaan DNA lingkungan dalam forensik itu masih menghadapi tantangan yang cukup rumit. Salah satu tantangan yang utama adalah hancurnya DNA lingkungan yang sangat cepat di bawah sinar matahari, panas, atau kelembapan yang tinggi. Selain itu, resiko kontaminasi silang dari lingkungan atau petugas juga bisa menyesatkan hasil analisisnya. Konsistensi hasilnya juga sangat bergantung pada kualitas basis data referensi eDNA yang masih sangat terbatas di banyak tempat. Akibatnya sampai saat ini eDNA masih digunakan sebagai bukti pendukung, bukan bukti utama di pengadilan. Tapi teknologi sekuensi generasi terbaru dan bioinformatika berbasis AI telah membuat analisisnya semakin cepat dan juga akurat. Contohnya nih, ada sebuah penelitian yang berhasil mencocokkan DNA lingkungan dari sebuah sepatu tersangka ke area spesifik radius 20 meter. Studi lainnya dari Australia menggunakan DNA serbuk sari dan mikroba tanah untuk menunjukkan bahwa jasad korban pernah dipindahkan dari hutan ke ladang tebu. Ada juga nih eksperimen di Amerika yang membuktikan bahwa bakteri kulit di ponsel bisa mencerminkan miliknya dan akurasinya sampai 90%. Dalam waktu dekat teman-teman, kita mungkin aja akan melihat metode ini digunakan dalam kasus pidana tanpa saksi atau kasus penghilangan nyawa yang tidak meninggalkan jejak manusia. Tapi ada pertanyaan besar ya teman-teman, apakah ini akan melanggar privasi seseorang? Karena misalkan setiap tempat yang kita lewati menyimpan jejak biologis kita, maka kita bisa aja dipantau tanpa izin kita. Bayangin nih, seseorang bisa dicurigai hanya karena tanah di sepatunya cocok dengan TKP, meskipun dia nggak pernah masuk ke sana. Dilema seperti ini ya teman-teman yang menuntut peraturan yang ketat dan juga etika yang dipegang kuat sebelum DNA lingkungan bisa digunakan secara luas di pengadilan. Tapi ada satu hal yang pasti nih, DNA lingkungan membuka babak baru dalam pencarian kebenaran di dunia yang semakin tersembunyi. Karena bahkan tanah, debu, serbuk sari, sampai bakteri pun bisa jadi saksi bisu jika kita tahu cara mendengarkan mereka. Teman-teman, kita sudah lihat tadi kok di dunia forensik modern itu semakin gak ada jejak yang benar-benar bisa disembunyikan. Bahkan tanah, debu, dan serbuk sari bisa jadi saksi kebenaran. Asalkan kita tahu bagaimana cara kita mendengarkan mereka. Kejahatan akan selalu meninggalkan jejak meskipun pelakunya sudah merasa menghapus semua bukti tindak kejahatannya. Ilmu pengetahuan akan terus berkembang untuk memastikan bahwa kebenaran tetap bisa terungkap. DNA lingkungan membuktikan bahwa benda nggak hidup pun bisa bicara. Asalkan tadi mau kita dengarkan. Teknologi yang kuat harus disertai dengan etika yang kuat agar tidak disalahgunakan. Ini jangan sampai lupa. Teknologi harus berjalan sama-sama dengan etika. Jejak biologis nggak kasat mata bisa menjadi pembuka jalan bagi penyelesaian kasus yang paling rumit sekalipun. Bisa aja nih teman-teman, suatu hari nanti hal-hal yang dulu dianggap gaib karena nggak kelihatan justru berubah jadi bukti nyata di ruang sidang. Karena semakin kecil jejaknya, semakin besar potensi ilmu pengetahuan untuk menjadikannya terang benderang dalam menegakkan satu kebenaran.